Halo semuanya, bertemu lagi pada praktikum kimia dasar. Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan percobaan determination of the rate of reaction and its order, atau penentuan laju reaksi dan ordernya. Sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan dari percobaan ini. Tujuan dari percobaan ini adalah memahami penetapan order laju reaksi suatu reaksi kimia. Landasan teori dan prinsip percobaan. Pertama, kita akan membahas percobaan 1, yaitu mengukur konsentrasi H2O2. Hidrogen peroksida akan cenderung terurai menjadi air dan oksigen menurut reaksi berikut. Reaksi ini dapat dipercepat dengan adanya enzim katalase yang terdapat dalam ragi. Dengan menggunakan hukum gas ideal, mol O2 dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini karena dibutuhkan 2 mol O2 H2O2 untuk membentuk 1 mol O2, maka konsentrasi H2O2 dapat dicari dengan menggunakan persamaan ini. Percobaan kedua adalah menentukan laju reaksi pada reaksi penguraian H2O2 dengan Ki sebagai katalisnya. Hidrogen peroksida akan bereaksi dengan Ki mengikuti persamaan seperti ini. Pada umumnya, laju reaksi dapat dihitung dengan persamaan laju reaksi dengan V adalah laju reaksi, K adalah konstanta laju reaksi, Ki adalah molaritas atau konsentrasi Ki, dan M adalah order dari Ki. Sementara ini adalah molaritas atau konsentrasi dari H2O2 dan N adalah order dari H2O2. Untuk kecepatan reaksi pada waktu yang ditentukan dapat juga menggunakan slope dari kurva hubungan antara volume air dan waktu. Selanjutnya, dengan mengubah konsentrasi salah satu reaktan dan menjaga konsentrasi reaktan yang lain terhadap kondisi percobaan tetap, order reaksi dapat ditentukan. Alat dan bahan. Berikut ini merupakan alat-alat yang akan kita gunakan untuk percobaan 1 dan percobaan 2 pada chapter 14 ini. Stopwatch, Labu Erlenmeyer, pipet tetes, gelas ukur, pipet volume, klem ganda dan klem jepit, buret, selang untuk percobaan 1 dan selang untuk percobaan 2, propipet, labu ukur, dan termometer, statif, racik digital, dan spatula. Untuk bahan-bahannya ada H2O2 3%, ragi, Ki 0,6 molar, Ki 0,3 molar, dan aquades. Selanjutnya, jika kita lihat di sini H2O2 dan Ki diletakkan dalam wadah yang berwarna coklat. Mengapa? Prosedur percobaan. Pada percobaan 1, kita harus melakukan persiapan terhadap alat-alat untuk mengukur konsentrasi H2O2 seperti pada gambar. Pertama, klem ganda dipasangkan pada statif. Kemudian klem jepit dipasangkan pada klem ganda. Dan selanjutnya posisinya disesuaikan. Setelah itu, sebanyak kurang lebih 300 ml aquades diisikan ke dalam gelas beker 500 ml. Langkah selanjutnya adalah mengisi buret dengan air sampai berlebih. Sebelumnya, pastikan keran buret sudah tertutup. Kemudian tutup ujung atas buret dengan telunjuk dan balik buret. Masukkan ujung buret ke dalam gelas beker berisi aquades. Pastikan sudah tercelup ke dalam air, baru kemudian telunjuk dilepaskan. Setelah itu, pasangkan buret pada klem jepit. Pastikan posisi buret dalam keadaan yang lurus. Selanjutnya, pasangkan sumbat dengan selang dan pipa U pada Erlenmeyer 250 ml. Kemudian hubungkan pipa U dengan ujung buret. Sesuaikan posisi buret hingga ujung pipa U masuk ke dalam buret dan tercelup ke dalam air. Pastikan kembali buret dalam keadaan yang lurus. Ini merupakan hasil akhir dari persiapan peralatan untuk percobaan 1. Sebelum memulai percobaan, persiapkan hidrogen peroksida atau H2O2 terlebih dahulu. Tuang H2O2 sekitar 40 ml ke dalam gelas beker 50 ml untuk percobaan 1 dan 2.
Selanjutnya, kita akan menimbang 0,1 gram ragi. Biasakan melipat ujung kertas timbang sebelum digunakan. Nyalakan dan ter timbangan. Masukkan kertas timbang ke dalam neraca. Setelah itu, tutup kembali timbangan. Kemudian ter atau nolkan. Masukkan sedikit demi sedikit ragi secara perlahan dan hati-hati, sampai timbangan menunjukkan angka 0,1 gram. Setelah itu, tutup kembali untuk memastikan keakuratannya. Kemudian ragi dapat diambil. Untuk mengambil H2O2, gunakan pipet volume 10 ml dan propipet. Pasangkan pipet volume pada propipet. Kemudian, ambil H2O2 dengan memutar ring pada bagian atas propipet secara perlahan dengan menggunakan ibu jari. Pastikan mata sejajar dengan meniskus. Setelah cairan mencapai meniskus dan tidak turun lagi, bisa kita angkat propipet dan pindahkan H2O2 ke dalam Erlenmeyer dengan cara menekan tuas pada badan propipet. Jika ada sisa cairan di ujung propipet, tidak perlu diturunkan secara paksa. Selanjutnya, masukkan 0,1 gram ragi yang telah ditimbang tadi. Usahakan jangan ada ragi yang menempel di dinding labu. Segera tutup Erlenmeyer dengan sumbat. Pastikan benar-benar tidak ada kebocoran. Kemudian, kocok labu sampai ada gelembung yang terbentuk. Larutan H2O2 dalam Erlenmeyer yang sebelumnya bening akan menjadi keruh dan bergelembung. Gelembung udara ini yang akan mendesak air keluar dari burat. Kocok terus labu sampai tidak ada gelembung udara lagi yang terbentuk. Lakukan 2 kali replikasi untuk percobaan ini. Berikut ini adalah hasil dari percobaan 1 dengan replikasi 1 dan replikasi 2. Bisa dilihat dari meniskus yang ada di burat. Selanjutnya untuk percobaan 2, kita harus menyusun peralatan seperti pada gambar. Menggunakan statif dan klem dari percobaan 1, amankan labu Erlenmeyer 250 ml berisi air dengan klem. Selanjutnya, kita bisa memasangkan sumbat berlubang 2 pada labu berisi air. Pastikan pipa kaca yang panjang tercelup ke dalam air, sementara pipa pendek tidak terendam. Setelah itu, pasangkan sumbat berlubang 1 dengan labu lainnya yang kosong, sementara selang dengan pipa kaca diletakkan di dalam gelas ukur. Ini merupakan hasil akhir dari peralatan yang digunakan untuk percobaan 2. Sebelum masuk ke percobaan, pertama kita diminta untuk mengencerkan 10 ml H2O2 terlebih dahulu hingga menjadi 25 ml. Ambil 10 ml H2O2 dengan menggunakan pipet volume. Kemudian masukkan ke dalam labu takar 25 ml. Setelah itu, kita dapat memasukkan aquades secara hati-hati dan perlahan sampai menyentuh batas meniskus. Untuk lebih akurat, kita dapat menggunakan pipet tetes sehingga air yang dimasukkan tidak berlebih atau kekurangan. Kemudian tutup dan kocok labu hingga homogen. Selanjutnya, ambil H2O2 yang belum diencerkan sebanyak 1 ml. Kemudian, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang kosong. Sebelumnya, pastikan Erlenmeyer dalam keadaan bersih dan kering. Setelah memasukkan H2O2, tutup kembali dengan sumbat untuk menghindari penguapan. Kemudian, ambil 1 ml Ki 0,6 molar dengan menggunakan pipet volume. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer berisi H2O2 yang tadi. Usahakan agar kedua larutan tidak langsung bercampur.
Tutup dengan sumbat, kemudian goyangkan. Kedua larutan yang sebelumnya bening akan menjadi kekuningan dan bergelembung. Udara akan mengalir dari air berisi air dan mendesak air keluar ke gelas ukur. Tunggu sampai ada 10 ml air yang mengalir ke dalam gelas ukur. Setelah itu, nyalakan stopwatch untuk mengukur waktu reaksi. Catat setiap ada penambahan 5 ml air. Teruskan percobaan sampai terdapat 6 data atau sampai mencapai 40 ml air. Selanjutnya, percobaan dapat diulangi dengan menggunakan H2O2 yang belum diencerkan dan Ki yang memiliki konsentrasi 0,3 molar. Kemudian, percobaan selanjutnya dengan menggunakan H2O2 yang sudah diencerkan dan Ki sebanyak 0,6 molar. Semua percobaan dilakukan sebanyak 2 kali replikasi. Data dan pengolahan data. Berikut ini merupakan data dari hasil percobaan 1. Selanjutnya, untuk mengolah data percobaan 1, kita mencari konsentrasi dari H2O2 aktual. Menggunakan persamaan gas ideal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita dapat mencari mol dari O2 dengan P adalah tekanan udara dikurang tekanan air dalam atm, V adalah volume O2 dalam liter, R adalah 0,082 atm liter per mol Kelvin, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Selanjutnya, karena reaksi adalah seperti ini, maka untuk mendapatkan mol H2O2 dibutuhkan 2 kali mol oksigen. Kemudian untuk mencari konsentrasi H2O2 digunakan rumus perhitungan molaritas seperti biasanya, yaitu dengan membagi mol dengan volume, yaitu 10 ml. Kemudian ini adalah data hasil dari percobaan 2. Selanjutnya, untuk mengolah data percobaan 2, data akan dibuat menjadi grafik dengan waktu dalam detik sebagai sumbu X dan volume air dalam mili sebagai sumbu Y. Kemudian grafik diberikan trendline serta persamaan garisnya. Pada persamaan garis Y sama dengan Bx plus A, B adalah slope dan A adalah intercept. Untuk memberikan trendline, centang box trendline. Kemudian, untuk memberikan persamaan garis, klik More Option, kemudian centang Display Equation dan R Value atau 2 baris di bawah ini. Setelah dimasukkan, kita akan mendapatkan slope dari masing-masing replikasi yang bisa dirata-rata sehingga didapatkan 3 slope. Dari slope ini, masing-masing dapat digunakan untuk mencari order dari Ki dan H2O2. Kita gunakan di sini adalah untuk percobaan 1 dan 2. Itu perbedaan konsentrasi Ki. Karena percobaan 1 dan percobaan 2, konsentrasi Ki berbeda dan konsentrasi H2O2 adalah sama, maka konsentrasi H2O2 di sini bisa dicoret dan K juga bisa dicoret karena nilainya sama. Kita masukkan slope untuk menjadi lajunya, kemudian kita masukkan di sini adalah konsentrasi Ki-nya. Setelah itu, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Untuk mencari ordernya, kita bisa menggunakan log, yaitu karena konsentrasi Ki1 dan konsentrasi Ki2 jika dibandingkan adalah 2, maka untuk mencari M adalah 2 log dari V1 per V2. Untuk mencari konstanta tiap reaksi dan laju reaksi yang terjadi, kita menggunakan order yang sudah diketahui tadi dengan pembulatan order dan memasukkannya kembali ke dalam rumus ya. Sekian dari praktikum kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.